Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan Ibu pada hari ini, pertemuan yang ketiga. Seperti biasanya kita masuk dari jam 7 sampai jam 8. Nah, hari ini Ibu akan membahas materi untuk kalian. Jadi, Ibu akan buka Google Chrome. Ibu masuk ke si Bejaka. Karena materi Ibu ada di si Bejaka, Ibu akan mencari kelas kalian. Nah, baik, materinya masih tetap sama di bagian bab 2. Nah, materi hari ini yaitu tentang tabel, ilustrasi, header, dan footer WinRefly. Jadi, Ibu klik dulu ya. Nah, Ibu akan menjelaskan bagian tabel dulu. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat tabel, yaitu klik insert di bagian menu bar. Nah, ini klik insert, menu deretan kedua, lalu klik ikon tabel di deretan keempat dapat dilihat pada gambar 2.7. Nah, klik tabel ini maka akan muncul kotak-kotak seperti ini. Ini untuk membuat tabel. Nah, selanjutnya lewatkan kursor di bagian atas kolom-kolom kecil. Maksudnya ini kolom-kolom kecil. Tapi jangan diklik, tarik ke samping untuk menambah kolom, menambah baris. Nah, jika ingin menambah kolom, klik aja ke samping. Tapi jangan diklik dulu setelah jumlah kolom dari barisnya sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka barulah diklik. Setelah tabel sudah disesuai dengan jumlah kolom dan baris yang Anda inginkan, maka langkah selanjutnya adalah mengatur lebarnya. Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan. Blok dulu kolom yang mau dirubah. Cara bloknya dengan mengarahkan kursor di atas kolom hingga muncul pada panah hitam kecil. Lalu klik hingga tampak biru bagian dalam kolomnya seperti gambar di bawah ini. Nah, klik ini maka akan muncul warna biru seperti ini. Ini adalah sudah diblok. Setelah tampak biru seperti di atas atau kursor ada dalam kolom, akan ada muncul tulisan di batasnya yaitu tabel tools. Nah, selanjutnya klik tabel tools lalu pilih menu layout dan berikutnya tinggal isi angka pada height untuk tinggi barisnya dan width untuk lebar kolomnya. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah tabel tools. Nah, lalu klik layout untuk tinggi barisnya yaitu height. Ini klik di height, ini width untuk lebar kolomnya. Nah, selanjutnya adalah ilustrasi. Menyisipkan ilustrasi ke dalam teks dapat dilakukan dengan cara berikut. Pilih tab insert, pilih jenis ilustrasi yang diinginkan yang terdiri dari view tools untuk menyisipkan ilustrasi berupa gambar dari komputer. Save untuk menyisipkan berbagai bentuk shape, misalnya panah, arrows, kotak, informasi, callouts, kotak, squares, bintang, star, diagram alil, flowchart, smartart untuk menyisipkan grafik, smartart, misalnya lights, process, scale, dan e-hearts. Card untuk menyisipkan grafik, misalkan grafik batang, kolom, grafik garis, line, dan grafik lingkaran V. Screenshot untuk menambahkan screenshot. Berikut ini dicontohkan salah satu ilustrasi, yaitu menyisipkan gambar ke Microsoft dengan cara klik pada dokumen lokasi di mana Anda ingin memasukkan gambar. Pada tab Insert di grup Illustration, klik fitur seperti gambar di bawah ini. Nah,
Ini save untuk menyisipkan berbagai bentuk, misalnya panah, kotak informasi, kotak bintang, dan diagram. Lalu klik Smartart ini untuk menyisipkan grafik Smartart, misalnya Lights, Process, Style, dan Erase. Nah, klik lagi di bagian chart. Nah, chart untuk menyisipkan grafik, misalkan grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Nah, klik di bagian screenshot untuk menambahkan screenshot. Nah, kalau ini menambahkan gambar, dan ini adalah buat kita bikin kolomnya. Lalu selanjutnya header dan footer. Fungsi header dan footer pada Microsoft Word adalah sebagai catatan atau tulisan yang berada di bagian atas dan bagian bawah dokumen yang akan muncul terus-menerus. Pada dokumen berikutnya, catatan yang berada bagian atas dinamakan header dan catatan yang berada bagian bawah dokumen disebut footer. Cara membuat header dan footer pada Microsoft Word sangat mudah, akan tetapi untuk pemula kadang terasa sangat sulit dan membingungkan. Untuk membuat header dan footer pada Microsoft Word, ikuti langkah-langkah berikutnya. Buka lembar kertas kerja Microsoft Word, selanjutnya klik Insert pada menu bar. Pada ikon atau grup header dan footer, pilih header untuk menambahkan tulisan yang berada di atas artikel, dan pilih footer untuk menambahkan tulisan berada di bagian bawah. Ketika kita klik tombol header atau footer, maka akan muncul template dari header atau footer. Nah, ini headernya, maka akan muncul seperti ini jika kalian mengklik di bagian ini. Setelah itu, scroll ke bawah untuk memilih template atau header dan footer, kemudian klik template pilihan, tulis catatan atau note pada header dan footer. Lihatlah gambar di bawah ini. Nah, dia akan muncul seperti ini tanda headernya. Nah, selanjutnya itu find replace. Find dalam bahasa Indonesia artinya mencari, berarti find ini digunakan untuk mencari suatu kata atau data. Nah, sedangkan replace artinya mengubah. Jadi, jika digabungkan find dan replace ini adalah suatu fitur yang disediakan oleh Microsoft Word untuk mencari suatu kata atau data kemudian menggantinya dengan kata atau data yang baru. Yang harus Anda lakukan adalah harus menyiapkan terlebih dulu sebuah kalimat atau kalimat yang banyak. Nah, untuk memulai menggunakan fitur find dan replace, kamu dapat mengklik tombol replace pada menu bar. Lihatlah di bawah ini. Nah, klik di bagian replace, maka akan muncul jendela baru find dan replace. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini find dan replace. Ini find white dan replace white. Pada kolom find white, kamu isikan kata yang ingin kamu cari untuk diganti, sedangkan replace with, kamu isikan kata yang ingin kamu gantikan. Seperti contoh berikut ini, kata pada akan digantikan dengan di. Nah, seperti ini kalian klik, lalu kalian isi dengan pada, dan replace with ini isi dengan di. Nah, setelah itu, kemudian tekan replace all, maka kata pada akan berubah menjadi di. Klik di bagian ini. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Tapi Ibu ada tugas untuk kalian. Nah, kalian bisa mengerjakan dan mengirimnya lewat si Bajaka ini ya. Baik, Ibu akan perlihatkan tugasnya untuk kalian. Ini pertemuan ketiga Ibu memberi tugas untuk kalian. Nah, baik, jelaskan langkah-langkah bagaimana cara kalian mengubah jenis huruf dan ukuran pada teks. Lalu yang kedua, jelaskan langkah-langkah bagaimana cara kalian membuat tabel dengan benar. Nah, kalian bisa melihat di si Bajaka bahwa sudah Ibu bikin tugas untuk kalian. Lalu kalian jawab di si Bajaka ya. Ibu akan tunggu jawaban kalian nanti. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.